suci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Pada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah UDN 01 Bumi Putra, Bapak Imam Muridjal SPDI MPDI, kemudian Bapak Kepala Sekolah SDN 01 Sriwijaya, Bapak Ujang Rapangi SPDI, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru baik dari SDN 01 Bumi Putra ataupun dari Panca Negeri. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat limpahan rahmat dan hidayahnya pada kesempatan hari ini, di pagi yang cerah hari ini, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul dalam rangka memenuhi undangan yang disampaikan oleh Kepala SDN 01 Bumi Putra, yaitu Bapak Imam Muridjal, terkait dengan webinar yang berjudul yaitu budaya positif dalam rangka pemenuhan laporan terkait dengan guru penggerak. Kemudian puji syukur selawat dan salam selalu kita sambung-agungkan kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat limpahan rahmat dan hidayahnya pada kesempatan hari ini kita masih dapat berkumpul di SDN 01 Bumi Putra. Saya selaku pembawa acara mungkin langsung saja nanti setelah kita buka terkait materi akan langsung disampaikan oleh Bapak Imam Muridjal SPDI MPDI selaku Kepala SDN 01 Bumi Putra. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada kesempatan hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara berikutnya, yaitu pemateri acara inti yang mana akan disampaikan oleh Bapak Imam Muridjal SPDI MPDI. Kepada beliau kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada pembawa acara. Sepertinya sebelum kita mulai acara ini, alangkah lebih baiknya saya menyampaikan sedikit pantun. Ke samudra kita naik kapal selam, udaranya panas dan juga lembab. Kalau saya nanti memberi salam,
jangan lupa hadirin menjawab. Kalau makan jangan berserakan. Jagalah dapur biar tak berantakan. Mumpung salam belum saya ucapkan, yang ingin ke WC saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun. Ya pun. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari yang sangat berbahagia ini Bapak Ibu berkenan hadir untuk memenuhi undangan kami dalam rangka acara sosialisasi webinar budaya positif dalam rangka pemenuhan tugas daripada calon guru penggerak angkatan 11 perwakilan dari Negeri Bumi Putra Kabupaten Waikanan Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau berbagi praktik baik tentang budaya positif. Teori motivasi di sini ada dua, yaitu motivasi yang ekstrinsik, yaitu yang datangnya dari luar, dan motivasi yang intrinsik yang datangnya dari panggilan hati kita, nurani kita. Motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari hukuman, salah satunya. Untuk menghindari hukuman itu berarti dari luar, pengaruh dari luar, atau untuk mendapatkan imbalan atau pujian, itu dari luar juga. Sedangkan motivasi intrinsik yaitu untuk menghargai diri kita sendiri berdasarkan kesadaran kita, nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Mungkin nanti akan dibahas. Adapun 5 posisi kontrol, yaitu 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, jadi memperlakukan siswa sebagai teman. Jadi di sini posisi kontrol seorang guru itu pertama sebagai penghukum, guru sebagai penghukum untuk siswanya. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah siswanya. Yang ketiga sebagai teman dari siswanya. Yang keempat sebagai pemantau daripada siswanya. Dan yang terakhir sebagai manajer daripada siswanya. Permasalahan-permasalahan di posisi kontrol ini bisa diselesaikan dengan cara segitiga restitusi, yaitu segitiga yang berdasarkan tahapan-tahapannya adalah menstabilkan identitas. Yang pertama, jika kita menyelesaikan masalah, pertama kita stabilkan identitas. Selanjutnya dilanjutkan dengan tahapan kedua, memvalidasi kebutuhan siswa. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas siswa. Saya lanjut lagi. Realitas kebutuhan kita berusaha untuk pandangan orang lain dari dunia. Setiap orang memiliki karakter atau gaya yang berbeda. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi manusia itu sudah pasti ingin bertahan hidup. Jadi dia kebutuhan yang fitrahnya memang seperti itu. Jadi harus terpenuhi. Dia harus bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Sifat manusia memang harus punya kekuasaan dianya. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa saling menghormati. Yang keempat, kesenangan. Jadi manusia butuh kesenangan. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Jika ada siswa yang bermasalah, marilah kita menganalisa atau mengidentifikasi kebutuhan apakah yang belum dipenuhi oleh siswa itu dari 5 kebutuhan tersebut. Next, lanjut Pak Sopan. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplines, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato.
Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dihargai. Jadi manusia, terutama kita dari diri kita dulu ya, nanti bisa kita implementasikan ke peserta didik kita. Kita harus menggali potensi kita, kelebihan kita, agar kita bisa mencapai sebuah tujuan. Apabila tujuan itu sudah bisa kita capai, maka kita baru bisa dihargai oleh orang lain. Tentunya tujuannya tujuan baik. Kalau tujuan jelek ya mungkin nggak bisa dihargain ya. Namun dalam budaya kita, maka kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau disiplin itu biasanya pasti nggak nyaman, pasti berkaitan dengan peraturan, ya, ketidaknyamanan. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia, biar tidak ada miskonsepsi daripada kata disiplin. Lanjut Pak Sofan. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu berperilaku seperti dalam peta tadi, ada dua ya. Ada tiga di sini ya, motivasi eksternal, motivasi, dan motivasi internal. Jadi ada dua teori motivasi. Motivasi eksternal ialah untuk yang datang dari luar, yang mempengaruhi perubahan kita, tapi datang dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi manusia nggak nyaman, ya, ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Maka orang ini bisa berubah jadi baik, tapi motivasinya adalah motivasi eksternal, yaitu motivasi daripada hukuman. Contoh, saya harus datang pagi. Kalau hari Senin saya harus datang pagi. Konsekuensi, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Menyakitkan fisik ya pasti, menyakitkan jiwa, menyakitkan hati, itu adalah hukuman. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak ada menyakitkan, harus terjadi sesuai dengan peraturan. Ini nanti ada yang menyakitkan. Membuat anak sakit, hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu lama, kalau hukuman. Tetapi kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman jangka waktu pendek. Jadi kayaknya lebih bagus mana konsekuensi sama hukuman? Konsekuensi ya. Anak membenci kedisiplinan, berarti anak membenci peraturan, karena dia selalu dihukum, tidak sadar. Sedangkan konsekuensi, anak menghargai disiplin. Ini ada perbedaan. Paksaan, kalau hukuman itu harus dipaksa, harus nurut, harus patuh. Tapi kalau konsekuensi, stimulus, tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kan kena hukum dia, mendorong anak. Kamu keliling lapangan, menyakiti dirinya sendiri, dia terima. Kamu nggak usah pakai sepatu, karena kamu nggak pakai seragam, menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan. Lanjut Pak, nanti bisa dibaca sendiri ya, nanti dibagikan ininya biar untuk bisa dipelajari. Lanjut Pak Sofan. Oh agak jauh ya Pak. Merdeka. Kebetulan sekarang 17 Agustus ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, arti merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Itu arti merdeka. Kita bukan cuma terlepas dari perintah, kamu harus gini, harus gitu, harus gini. Tetapi yang namanya merdeka, dia harus cakap untuk memerintah dirinya sendiri sesuai dengan keinginan dan minatnya. Itu merdeka dia. Kalau saya pengen jadi pelukis, nggak ada yang bisa ngatur. Saya harus jadi pelukis, itu namanya merdeka. Dia harus bisa memerintah diri dia sendiri. Tapi dengan syarat yang sebelumnya tadi kita sudah pelajari budaya positif untuk menjadi nilai-nilai yang lebih baik ke depannya. Kita lanjut lagi. Tak kelewat teman.
Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kok nggak peraturan saja? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila kita mengendarai kendaraan seperti saya bilang tadi ya? Itu peraturan ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu peraturan ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu peraturan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi lebih ke peraturan-peraturan. Kita lanjut lagi Pak Sofan. Nah, di sini agar kita bisa membudayakan budaya positif, pertama dari peraturan kelas. Dari peraturan kelas, dilanjut peraturan kelas pasti sudah baik-baik ya. Dilanjut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti dibuat oleh guru kelas kepada peserta didiknya di kelas. Apalagi kalau guru kelas harus membuat keyakinan kelas. Nanti mungkin akan dibahas juga keyakinan kelas itu caranya seperti apa sih. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan, tapi ditentukan sendiri oleh Bapak Ibu guru dan siswanya, disepakati bersama. Tapi udah otomatis tidak terlepas dari peraturan kelas. Selanjutnya, apabila peraturan kelas sudah dilaksanakan, keyakinan kelas sudah dilaksanakan, dilanjutkan, maka akan terciptalah lingkungan positif di kelas tersebut. Setelah tercipta lingkungan positif, maka terciptalah budaya positif di sekolah tersebut. Kita lanjut lagi. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kasih sayang, bertahan hidup. Yang pertama, bertahan hidup. Manusia bertahan hidup, terutama dia butuh makan, butuh minum. Ya, gimana dia bisa belajar dengan tenang apabila di rumah, apabila dia ke sekolah kelaparan atau kehausan. Sudah otomatis kalau dia tidak nyaman, maka dia akan berbuat sesuatu yang negatif. Contohnya dia tidur, dia mengganggu temannya, dia tidak memperhatikan. Itu adalah salah satu perbuatan negatif karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Mungkin penyebabnya karena lapar atau karena haus. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Ini perlu kita perhatikan kepada siswa kita. Kadang-kadang kita harus memahami siswa kenapa dia berbuat yang negatif. Mungkin dia kurang kasih sayang, kurang perhatian, sehingga dia membuat perhatian, sehingga biar dia ditegur sama gurunya. Setelah gurunya kesel, maka gurunya ngomong ke orang tuanya, anak ibu bikin ulah terus di sini, gitu kan? Gurunya pasti ngomong. Setelah dia lapor ke orang tuanya, maka orang tuanya akan marahin anaknya. Itu yang dibutuhin anaknya, karena mungkin orang tuanya terus sibuk. Mau belajar dia silahkan, nggak mau belajar dia silahkan, mau pulang dia nggak ada peraturan. Jadi anaknya butuh diperhatiin. Nak, kamu sudah makan. Nak, kamu sudah tidur. Kamu sudah belajar. Mungkin itu yang dia masih kurang, tidak dapat daripada kasih sayang dan rasa diterima baik di keluarga maupun di sekolah. Selanjutnya penguasaan, karena penguasaan ini berkaitan juga dengan pilihan. Pilihan dia mau memilih apa, itu penguasaan dia, atau dia mau menjadi apa, itu kebebasan dia. Berkaitan dengan kebebasan juga dan kesenangan juga. Nanti bisa kita bahas lagi. Lanjut lagi Pak Sofan. Gak kelewatan. Nah, 5 posisi kontrol. Memang kemarin sudah dijelaskan juga. Di sini ada 5 ya posisi kontrol. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum. Yang kedua, guru itu pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, guru itu menjadikan muridnya sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Apa sih ciri-ciri perbedaan dari kelima posisi kontrol tersebut? Di sini bisa kita lihat di tabel. Guru berbuat. Kalau penghukum itu guru berbuat, menghardik, mencaci, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ingat, kalau kita sudah pernah kayak gitu menghardik, dasar kamu ini, kita udah termasuk penghukum, ya.
kali ciri-ciri penghukum. Guru itu sering berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, nanti kamu sebuah ancaman. Nanti kamu nggak naik kelas, kamu awas kamu. Saya bilangin kamu, tunggu kamu kalau kamu nggak hafal ya. Itu sebuah hukuman. Ada sebuah ancaman yang diucapkan oleh si guru. Hasilnya apa dari hukuman tersebut? Anak akan menjadi memberontak. Anak memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Dia nyalahin orang lain untuk menghindari daripada hukuman. Makanya anak kalau kita panggil ada yang ribut, saling salah-salahan, karena dia untuk menghindari dari hukuman guru. Dia tidak berbicara jujur. Yang satu mau benar, yang satu mau benar, karena dia terbiasa dihukum seperti itu. Jadi berbohong dianya. Terus kaitan dengan dunia berkualitas gimana? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi murid ini memandang guru tidak berkualitas, karena tidak mengiring si siswa menjadi budaya positif. Nanti kita ke segitiga restitusi mungkin ya, ada nanti penyelesaiannya. Terus murid berkata, setelah dihukum itu murid berkata, walaupun nggak kita dengar, murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah dia sudah biasa dimarah. Kamu dikit-dikit marah, dikit-dikit ngoceh, jadi udah biasa, nggak takut lagi dia dipanggil ke kantor, gitu kan? Jadi dia. Terus dampaknya apa? Dampaknya pada murid adalah akan mengulangi kesalahan lagi, karena kesadarannya belum tumbuh, ya, kesadarannya belum tumbuh. Terus yang membuat orang merasa bersalah juga beda-beda tipis, cuman agak naik level sedikit, lebih bagus sedikit, tapi masih belum dianjurkan ya. Selanjutnya teman, ini ciri-cirinya ada yang guru terlalu baik, ini Bu Eli ya. Kenapa saya? Kenapa kamu nak? Sini. Nah, di sini ada ucapan-ucapan ciri atau indikasi dari sebagai teman. Ya. Pertama, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, cari alasan, ciri-ciri dia itu. Kedua, dia berkata, ayolah lakukan demi ibu nak, kasihanlah dengan ibu, nanti ibu dimarahin kepala sekolah kalau kamu nggak nurut-nurut. Nanti ibu diomongin walimu sama ibu kamu, kok anak saya sudah 2 tahun nggak bisa baca-baca, kasihanlah dengan ibu, kasihanlah dengan bapak. Jadi dia merasa nganggap teman. Kalau kamu apa-apa nanti ibu bantu ya nak, nanti saya bantu. Nah itu juga tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Nanti si anak itu akan ketergantungan. Ibu itu baik, Ibu Suryati itu baik loh, Ibu Suryati itu. Nanti juga kalau saya salah sedikit juga paling kayak gitu aja dianya. Tidak diberikan solusi untuk berubah ke arah yang lebih baik dianya. Yang selanjutnya pemantau. Kalau pemantau ini naik lagi setingkat lagi, dia berbicara berdasarkan fakta dan keadaan beserta konsekuensinya. Di sini kan ada dia menghitung dan mengukur, dia berarti menghitung fakta, angka-angka, data yang dihitungnya. Terus apa peraturannya, konsekuensinya seperti apa kalau kamu melakukan pelanggaran seperti ini, kan pasti peraturan ada konsekuensinya ya. Terus menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau diawasi si murid ini ya ngikuti peraturan, bagus, namanya sebagai pemantau. Tapi kalau nggak diawasin ya wallahu alam ya, seperti itu. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas, tapi sudah agak mendingan. Nggak apa-apa dipakai, nggak harus seperti manajer. Nanti tergantung, penghukum juga nggak apa-apa dipakai, tetapi tergantung di tingkat kesalahannya. Kalau tingkat kesalahannya itu merusak, membinasakan orang lain, penghukum bisa dipakai. Bukan tidak bisa, nggak mungkin bisa diselesaikan dengan cara manajer seperti itu. Tapi kalau untuk yang masih kasus-kasus ringan, janganlah, kalau ilmu yang saya dapat, janganlah diterapkan positif kontrol penghukum. Tapi tetap kita kalau bisa bermainnya di manajer dan pemantau. Nah kita lanjut ke manajer. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan
kemarin seperti Bu Eli, ada kasus ya, ada anak kasus. Ceritanya anak itu kasus mau ngeroyok siswa sini Pak, mau ngeroyok siswa sini, dia sudah lulus, adiknya masih sekolah di sini, jadi dipanggil kamu kenapa nak? Nah jadi mengajukan pertanyaan, si guru ini mengajukan pertanyaan, nggak tahu benar nggak kamu, ditanya lagi benar nggak kamu mau ngeroyok si ini, distabilkan ininya. Terus apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahan itu. Jadi kamu benar nggak itu? Tidak benar. Kira-kira mau seperti apa? Jadi pemecahan masalahnya didiskusikan, dikompromikan kepada siswa tersebut. Nanti ada contohnya. Lanjut next, Pak Sokman. Segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah siswa. Jadi kita menyelesaikan masalah siswa apapun bentuknya, jangan terlepas dari segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas, menanyakan dulu permasalahan dia itu apa, sebenarnya seperti apa, konfirmasi lagi. Terus dengan ucapan jangan menghardik anak tersebut. Di sini ada ciri-ciri kalimat yang ditanyakan guru, ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, nah. Jadi jangan vonis kesalahan dia tidak ada ampun, tapi bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu. Jadi setiap orang pasti melakukan kesalahan, nah, setiap orang. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini, banyak orang lain yang melakukan ini. Setidaknya dia timbul percaya diri, stabil. Jadi dia nggak takut untuk mengungkap, untuk curhat kepada gurunya. Setelah identitas, menstabilkan identitas sudah stabil, maka dia nanti akan enak untuk bercerita, untuk curhat. Ditanya lagi, dilanjutkan lagi dengan validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan, ciri-ciri pertanyaannya, kamu tentu punya alasan kenapa kamu mukul teman kamu. Tapi dia ribut ya. Kenapa kamu memukul teman kamu? Kamu pasti punya alasan. Dia pasti akan bercerita. Dia seperti ini Pak, dia bilang saya nyontek, dia bilangin nama bapak saya Pak, saya nggak terima lah. Pasti gitu kan anak-anak kan? Saya nggak terima pasti, bapak saya diejek-ejek. Nah, jadi ini sudah dalam kategori memvalidasi kebutuhan siswa. Ditanya alasannya kenapa? Nah, kayak gitu kan. Nanti diiniin lagi, diperkuat lagi si anak itu. Ya iyalah. Nah, bapak aja nggak terima kalau bapak nggak nyontek, nggak melakukan, tapi bapak dituduh. Jadi dia semakin pede, kuat dianya. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini tadi kan sebuah kesalahan ya. Dia mukul meja kan si anak tadi, atau mau nonjok temannya. Tapi kita perkuat itu. Iya anak. Bapak aja nggak terima kalau bapak digituin, siapapun nggak bakal terima. Bapak nggak maling, kok dibilang maling, gitu kan? Nggak mungkin kita mau membenarkan hal yang tidak benar. Kita sendiri secara pribadi kita pasti nggak diterima kan? Apalagi murid yang masih belum tahu apa-apa. Cuman kira-kira perbuatan kamu itu sesuai nggak ya dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ditanyain lagi, karena walaupun dia ini posisinya benar, tapi tetap melakukan kesalahan. Mau berantem, mau mukul meja, atau apa, walaupun posisi pada dasarnya dia ini benar. Kira-kira betul nggak nak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelas kan? Apa yang impian cita-cita kelas kita mau seperti apa? Kan sudah kita buat dan disepakati dan disosialisasikan. Nanti dia jawab, enggak Pak, itu enggak sesuai di bagian mana perbuatan kamu enggak. Jadi ditanya lagi, jangan kita yang memvonis bahwa kamu salah, kamu melanggar, kamu enggak. Ditanya lagi, direfleksi lagi sama diri dia. Keyakinan kelas yang mana yang tidak sesuai? Tidak menghargai dan menghormati orang lain Pak. Nah berarti dia sadar, walaupun dia benar, pada dasarnya perbuatannya juga sudah salah. Seperti itu. Oh kalau gitu, kalau memang kamu nggak benar, berarti kira-kira, nah ini udah termasuk memvalidasi kebutuhan. Lanjut di terakhir, menanyakan keyakinan.
Kira-kira kalau nggak benar tadi itu, biar jangan terulang lagi, gimana kamu? Ya saya lebih sabar lagi Pak, biar saya nggak ini. Jadi dipertanyakan lagi ke dia, ditanyain lagi ke dia apa, nanti solusinya juga dia sendiri yang menjawab. Terus jadi mulai kapan ya kira-kira kamu bisa mempraktekkan keyakinan kelas ini? Mulai sekarang Pak. Nah dia kan tidak ada yang memerintah, tapi diberi penjelasan, kesadaran kepada anak tersebut. Lanjut Pak Sopan. Belum. Kayak sebelum saya lanjut ada pertanyaan nggak? Kira-kira sebelum dilanjut ada pertanyaan nggak? Ada guna-guna di permasalahan. Kita sharing ya. Di sini saya bukan lebih tahu, saya juga baru. Cuman kita sharing. Yang di sini ada guru senior, Bu Suryati udah duluan, Pak Ulum, Pak Ujang mungkin udah duluan. Mungkin karena di sini dia belum, tapi sudah melaksanakan sehari-hari, cuman belum didefinisikan dengan kata-kata saja. Ya seperti itu. Jadi bisa sharing. Mungkin kalau ada permasalahan, pasti kita banyak masalah di dalam pekerjaan kita masing-masing, menghadapi murid, menghadapi wali murid, masyarakat, teman, sudah pasti banyak masalah. Ini bisa kita pakaiin yang disiplin tadi untuk memperbaiki kualitas diri kita. Kalau ada pertanyaan dipersilakan sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Ciri-ciri membuat keyakinan kelas sebelum kita masuk ke segitiga restitusi ya. Jadi ada T, ada Y. Coba ke atas lagi Pak. Ke bawah. Ke bawah. Nah ini umpamanya keyakinan kelas yang sudah kita buat, umpamanya di kelas 5 ya, apa kelas 6. Kelas 3 nggak usah Pak. Harus semua. Biar kita enak ngaturnya. Ada keyakinan kelas ini sebenarnya meringankan kita untuk ngaturnya, untuk ngatur siswa kita. Jadi ini kan diambil dari peraturan kan ini? Ini diambil dari peraturan. Keluarlah hasil musyawarah dengan siswa, terbentuklah ini. Ya, terbentuk ini. Percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Kalau anak SD ya, apalagi kayak di tempat kita, itu kalau tidak dikontrol maka dia sering ribut di kelas bersama-sama teman, sering ribut, tonjok-tonjokan, berantem, ejek-ejekan. Tapi dengan budaya positif kita buat, kita jelaskan. Nah, kira-kira kalian pengen suasana kelasnya seperti apa, cita-cita impian kalian? Oh, pengen. Pinter kan kalau anak ngomong? Nggak tahu jalannya seperti apa. Pengen kelas bersih Pak, bagus, indah, serasi, rapi. Terus kelakuan kayak mana? Saling menghormati Pak, gotong royong, kerjasama, disiplin. Ngomong kan mudah kan mereka kan? Tapi penghayatannya belum. Di saat bicara itu kita rampingkan lagi keinginan mereka, tapi kita tekankan, kita garis bawahi. Nanti diperjelas, terbentuklah beberapa kata, satu kalimat yang nanti bisa dijabarkan terus ke bawah Pak. Perilaku nah ini ya, mengucapkan salam, bertemu dengan ini, coba Pak atas sedikit Pak. Nah, tampak seperti, tidak tampak seperti, ini perbuatan anak. Kalau ketemu teman mengucapkan salam, kalau dia tidak tampak, tidak mengucapkan salam, berarti dia belum menuju budaya positif. Bersikap dan bertutur kata yang sopan. Kita kan kepengen sih murid kita itu sopan. Sopan, sama teman, saling menghormati, kompak. Tentunya kita juga harus berbuat sebagai guru, mendesain, memikirkan mereka, mengatur mereka agar mereka di dalam kelas itu jadi kompak, saling menghormati. Umpamanya tadi kayak kita pengen kelas bersih, kan kamu orang pengen kelas bersih. Kira-kira untuk mencapai cita-cita itu atau impian itu apa yang kalian harus berbuat? Nah, ya harus piket Pak bersih. Nah itulah kita piket. Kalau kira-kira melanggar kayak mana? Nah, tanyain lagi nanti, dipanggil Pak. Seperti itu. Mereka sendiri yang membuat peraturan, mereka sendiri yang menjalani. Jangan cuma bisa bikin peraturan tapi tidak bisa menjalani. Nanti akibatnya kayak kita.
Ya, bukan kayak kita, kayak orang-orang di sana. Kalau ngomong peraturan, kamu harus gini, kamu harus gini. Sementara ia tidak melakukan, apalagi sebagai pimpinan ya. Kita ini kan pimpinan semua, pimpinan pembelajaran. Jadi kita bisa ngatur anak, kamu harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu. Tetapi kita tidak memberi contoh seperti itu. Saya lanjut lagi ke materi yang lain. Ada pertanyaan nggak? Lanjut ke bawah. Ini cara membuat keyakinan kelas ya. Saya sudah melakukan aksi nyata di kelas 6. Lanjut lagi ke bawah. Terus. Selamat menyaksikan. Coba Pak diklik yang ini, link ini. Dan bisa diklik ya Pak? Itu Pak. Coba disesuaikan. Kedekatan dengan anak ya Bu ya, biar anak curhat enak. Ini cara bikin keyakinan kelas ya. Impiannya apa? Di antaranya pengen apa? Kelihatan bagus, terus apa lagi? Ada lagi? Kelihatan rapi, kelihatan bersih, bagus, rapi, bersih. Ada lagi nggak? Nyaman. Terus teman di mana? Nggak berantem, takut. Terus apa lagi? Tidak saling bully. Apa lagi? Apa? Bekerja sama, gotong royong itu merupakan suatu impian kelas kita ya? Iya. Tapi pada sebuah impian atau cita-cita kelas kita. Supaya kelas kita rapi, supaya kelas kita nyaman, kita harus mencapai cita-cita itu apa yang harus kita lakukan? Gotong royong itu apa? Berarti terus membiasakan lagi. Impian kalian, impian
Bumi Dan satu negeri bumi putra memiliki keadilan yaitu kebersihan, kerapihan, kenyamanan, gotong royong, saling menghormati dan Terus apa yang kamu lakukan? Kamu jajan. Kamu nggak terima ya? Alasan kenapa? Kalau pergi belum tahu apa malah nggak terima. Ini. Terus kenapa nggak terima ya? Iya lah. Kalau kita tidak melakukan sesuatu tapi kita dituduh, ya kita nggak terima. Bapak juga kalau seperti itu, jelas bapak nggak terima, ya seperti itu. Kamu harus semangat dengan dia. Kamu sabar. Kalau dia mau bermalam, kamu dahulu saja kan. Perbuatan kamu tadi sudah sesuai atau tidak dengan keyakinan kita? Tidak sesuai dengan keyakinan yang mana, dengan keyakinan yang mana yang tidak sesuai dengan keyakinan sosial. Menghormati dan menghargai orang lain. Kamu mengerti menghormati dan menghargai orang lain itu penting? Sangat penting, iya. Karena menghargai dan menghormati orang lain itu sangat penting, terutama di dalam kita berteman, di dalam bergaul, kita harus saling menghormati dan menghargai orang lain. Nah, kira-kira apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang mengerti dan kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Harus sabar dan menahan emosi. Kamu tahu, kamu bisa memperbaiki masalah kamu tadi. Bagaimana cara memperbaikinya? Apa yang harus kamu lakukan? Harus sabar. Berarti kamu selain kali kalau ada orang yang mengganggu, ada yang apa, harus banyak bersabar dan menahan emosi. Ya udah, kalau kamu sudah paham dengan solusi permasalahan kamu bisa kembali lagi ke dalam kelas untuk mengikuti pelajaran. Nah, saya rasa mungkin kita masuk ke tahap akhir, yaitu tanya jawab. Sekiranya dari paparan saya dari awal sampai dengan sekarang ada yang masih ada permasalahan, bukan berarti saya menjawab pertanyaan Bapak Ibu, tapi kita sama-sama menjawab, mencari solusi dari pertanyaan Bapak Ibu atau permasalahan Bapak Ibu yang selama ini dialami di sekolah Bapak Ibu masing-masing atau di kelas Bapak Ibu masing-masing. Dipersilahkan untuk dua pertanyaan pertama mungkin saya persilahkan. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari SDN 1 Negeri Bumi Putra, guru kelas 4, dan saya akan menanyakan bahwa satu tentang keterlambatan, ya memang ada hukuman atau apa gitu ya. Misalnya ada anak kan yang jauh dari sekolahan, ya jauh kan dia, ada mungkin anak dari Tangkas atau anak dari Talang Kelapa, apa Talang yang belasan itu Bu Eri? Talang 9. Tunas harapan. Tunas harapan. Nah itu gimana Pak? Cara menyikapi solusinya, karena kalau dia datang terlambat gitu kan. Terus ada lagi yang kedua. Nah yang kedua ini ada anak salah satu ya murid ini, dia mungkin sekarang udah naik kelas 5 kali ya. Ya ada salah satu lah itu. Kami sudah sebagai guru sudah berusaha semaksimal mungkin bahwa dia itu sudah kami ajarin baca semaksimal mungkin. Dan dia mungkin sampai sekarang pun belum bisa baca itu Pak. Ya, minta tolong solusinya Pak Imam. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertanyaan yang cukup menarik ya, cukup bagus sekali. Pertanyaannya di sini ada dua dari Ibu Neneng Karbila. Yang pertama ialah bagaimana caranya mengatasi anak yang posisinya jauh, ya agak terpencil, dia sering datang terlambat. Itu ya, mungkin ya seperti itu ya pertanyaannya. Yang kedua, pertanyaannya ada siswa kelas 5
yang sudah duduk di kelas 5 tetapi masih bacanya masih ngejak atau belum lancar, atau bisa dikatakan belum layak dia duduk di kelas 5 tersebut. Nah, jadi mari kita bersama-sama untuk sesi pertama ini ya, satu dulu karena jawabannya ada 2. Satu dulu kita bahas, kita diskusikan kira-kira kalau ada yang bisa membantu dari permasalahan Ibu Neneng Carmila, kami persilahkan. Baik dari SD 1 Sriwijaya, Kepala Sekolahnya Bapak Ujang Rapani yang terhormat, dan dari perwakilan dari guru SDN 1 Panca Negeri, Bu Sela, Bu Elpa, Bu Ulan, dan Pak Serli, atau dari Gedung Riang juga, atau dari teman-teman SD 1 Negeri Dwi Putra, persilahkan. Ada yang bisa bantu nggak untuk jawab permasalahan daripada Ibu Neneng Carmila? Dipersilahkan. Pak Ujang ya, tolong dibantu ya Pak Ujang ya. Bagaimana yang pertama? Coba. Apa Bu Suryati ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Suryati dari guru SD 1 Negeri Putra, yaitu kebetulan saya guru kelas 5. Cara mengatasi masalah tadi Bu Neneng tadi, yang pertama dia mengatasi anak yang terlambat, rumahnya jauh. Bagi saya, kalau anak yang datangnya terlalu jauh, saya nasihatin anak-anak dari rumah itu, kamu bangunnya pagi-pagi anak ya. Nah, habis itu kamu cepet-cepet berangkat sekolah itu harus pagi-pagi biar gak terlambat, kayak gitu. Saya nasihatin anaknya itu. Dan juga bila perlu nanti saya nemuin orang tuanya, bahwa saya itu ngomongin sama orang tuanya bahwa anaknya itu disuruh bangun yang pagi, lebih awal biar gak terlambat. Hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Kalau yang kedua, cara mengatasi anak yang tidak bisa membaca. Sudah kelas 5 dia tidak bisa membaca. Solusi saya begini, caranya saya datangin orang tuanya, saya kasih tahu sama orang tuanya bahwa anak ini nggak bisa baca. Terus saya minta tolong sama orang tuanya, minta bantu bagaimana solusinya supaya anak bisa baca, yaitu caranya diajari di rumah. Karena kalau di sekolah kan bukan waktunya lagi belajar membaca kelas 5, kecuali kelas 1. Nah itu saja Bu yang saya bisa jawab. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sur, jawaban yang cukup memuaskan. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Suryati atas jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Suryati sudah menjawab. Atau ada teman-teman lain yang ingin menambahkan atau punya pengalaman tersendiri untuk menyelesaikan masalah daripada Ibu Neneng Carmila, pertanyaan dari Bu Neneng. Dipersilahkan kalau ada lagi yang ingin menambahkan atau berbagi pengalaman jika ada yang sama permasalahan tersebut. Pak Ulung? Nggak ada, dia lagi konsen merangkum dia jadi notulen. Bu Eli ini sebetulnya yang ini. Ya. Ya, kalau tidak ada yang menambahkan, saya perkuat, bukan saya perkuat ya, saya sudah sependapat dengan jawaban Ibu Suryati bahwa kalau anak itu sering datang terlambat, kita kembalikan lagi ke segitiga restitusi. Itu sebuah masalah kan? Itu kenapa anak itu dia datang terlambat, berarti dia sudah tidak membudayakan budaya positif di kategori disiplin. Ya, kita selidiki lagi dengan, kita analisis lagi dengan segitiga restitusi. Kita panggil, kita tanya, alasannya kenapa nak kamu datang terlambat? Kesiangan. Kenapa kamu kesiangan? Karena main HP, karena main TikTok. Oh, kira-kira sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Itu distabilkan ya? Tidak sesuai Pak, tidak sesuai Bu. Tidak sesuai di keyakinan yang mana? Tentang disiplin. Dia kan tahu, karena dia yang buat kan tentang disiplin. Kira-kira bagaimana kamu merubah agar kamu bisa lebih bagus lagi? Nanti dia mencari solusi, berdiskusi dengan guru. Oh, saya tidur jangan terlalu malam. Kalau sebelum malam saya sudah tidak boleh main HP.
Saya memasang alarm di pagi hari, di subuh, biar tidak kesiangan. Nah, berarti dia sudah tahu jawaban daripada permasalahan dia. Dia sendiri yang membuat solusi. Jadi bukan kita yang memerintah. Maka dia akan cepat sadar. Sejak kapan, mulai kapan kamu akan bertingkah seperti itu? Mulai nanti malam, Bu. Nah, berarti dia berjanji sama diri dia sendiri. Kalaupun dia masih belum berubah, setidaknya dia sudah sadar kesalahan dia itu bahwa ini tidak benar. Yang kerok ini dia nggak sadar. Terus saja mana yang benar, mana yang salah, dia tidak bisa membedakan. Itulah gunanya pendidikan. Satu lagi mungkin sebelum ditutup pertanyaan, mungkin tadi ada yang tunjuk tangan ya, Pak Sopan Supriyadi, perwakilan daripada Gedung Riang, SD Gedung Riang. Dipersilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pak Imam tadi dari awal sampai dengan kegiatan terakhir yaitu tanya jawab, materinya sangat menarik memang. Materi tersebut jikalau memang dilaksanakan di dalam proses pembelajaran oleh seluruh guru, kemudian diikuti oleh seluruh siswa, saya rasa sekolah tersebut sangat luar biasa. Karena memang untuk saat ini hal-hal apa yang disampaikan oleh Pak Imam tadi memang sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kondisi yang proses pembelajaran pada saat ini. Yang ingin saya tanyakan, saya juga biasa belajar secara otodidak terkait dengan materi-materi pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Imam tadi, walaupun memang 3 kali mendaftar guru penggerak tidak lulus. Mudah-mudahan tahun ini lulus, mengingat kabarnya terakhir untuk tahun ini. Yang ingin saya tanyakan, Pak, bagaimana sih cara kita ataupun kiat-kiat Bapak mungkin sudah menerapkan di SD Bapak? Apa yang Bapak sampaikan tadi itu terlaksana oleh guru, kemudian diikuti oleh siswa yang ada di tempat Bapak, atau bagaimana caranya supaya nanti mungkin kami juga secara tidak langsung, oh begini triknya gitu kan, seperti itu. Itu saja Pak yang perlu saya sampaikan, kiat-kiatnya seperti apa, karena memang kalau materi itu disampaikan, dijalankan oleh guru, diikuti oleh siswa, saya rasa luar biasa, sangat luar biasa sekali. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sopan atas pertanyaannya yang cukup menantang mungkin bagi saya ya. Saya dapat menggarisbawahi dari pertanyaan Bapak, mungkin ya, ini sepertinya mudah diucapkan tapi susah untuk dilaksanakan. Ya, kalau mengucap itu mudah ya. Pertanyaannya mungkin bagaimana kiat-kiat untuk mengendalikan diri kita dulu, terus mengaplikasikan ke teman sejawat, dan nanti akan berdampak kepada peserta didik. Mungkin seperti itu ya Pak Sopan ya. Pengalaman saya Pak Sopan, kita mulai dari diri kita dulu. Mulai dari diri kita. Kemarin mungkin ada ya di webinar saya yang sebelumnya, di aksi nyata sebelumnya, yaitu menjelaskan ada pertanyaan pemantik ya Pak Sopan ya, tentang reward atau hukuman, seperti tentang hukuman atau reward. Ini pertanyaan Pak Sopan tadi bagus benar, muar atau endingnya ke budaya positif Pak ya, nanti kesimpulannya di budaya positif tentang reward atau hukuman. Pertanyaan pemantiknya seperti ini kemarin.
bagaimana jika di sekolah Bapak Ibu, ya, kalau datang terlambat, si guru datang terlambat, nggak ditegur, dibiarin aja, atau nggak masuk, dibiarin aja, gitu kan? Dan bagaimana dengan guru yang datangnya rajin, disiplin, tetap tepat waktu, tanggung jawab, tetapi tidak mendapat reward? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Pilihan yang mana yang Bapak Ibu ambil? Nah, kembali saya kembalikan ke pertanyaan seperti itu. Jadi kalau kita ambil contoh lah di sekolah SD 1 Negeri Bumi Putra ini, kalau ada guru si A nggak masuk, sering izin, datang terlambat, itu sudah biasa. Sama saya sebagai kepala sekolah mungkin membiarkan saja, cukup sekali, 2 kali, 3 kali diingatkan. Kalau sudah lebih dari itu, tidak mungkin secara saya pribadi tidak tegur lagi, karena sudah berulang ya ditegur. Dan bagaimana dengan guru si B? Ini rajin benar, datang dia disiplin, sebelum jam 7:15 sudah datang, sebelum bel dia sudah standby di kelas, membersihkan kelas, ya udah bagus. Tetapi dari kepala sekolah atau dari saya tidak memberi hadiah. Nih ibu rajin, saya kasih duit dia 100.000 sebulan, enggak, karena memang duit siapa juga yang mau dikasih, ya kan, seperti itu. Atau paling cuma dikasih pujian yang tidak berarti, jadi tidak reward. Sebagai seorang guru lain, apa tindakan Bapak Ibu kira-kira kalau seperti itu? Di sini kemana ada jawaban ya? Jawabannya, saya akan tetap bekerja sesuai dengan tugas saya. Jadi tidak butuh pujian, tidak butuh terhindar atau dari hukuman. Karena itu sudah merupakan tanggung jawab saya sebagai guru untuk Nuri Handayani digugu dan ditiru, dijadikan contoh. Kembali ke pertanyaan, bagaimana cara menerapkannya? Kita mulai dari diri kita dulu. Kita sudah belajar budaya positif. Alhamdulillah Bapak Ibu guru yang hadir di sini sudah menjadi perwakilan dari sekolah masing-masing. Berarti kita mulai hari ini mulai dari diri kita untuk merubah diri kita sendiri dulu agar lebih baik lagi. Sesuai dengan, karena yang menguntungkan itu menguntungkan kita, bukan orang lain. Kalau kita berbuat baik, kita berbuat disiplin, berbudaya positif, udah otomatis kita, dampak yang kita rasakan akan kita rasakan sendiri. Kita semakin dihargai, kita semakin dihormati oleh murid, oleh masyarakat, terus juga sama yang pencipta yang maha kuasa juga, insya Allah kita diridhoi. Jadi tetap kita laksanakan, menurut saya Pak Sopan, tetap kita laksanakan sesuai dengan yang benar. Kita tidak usah menghiraukan orang lain, biarlah kita yang jadi tauladan atau contoh daripada teman-teman yang lain. Teman lain mau niru silahkan, tidak mau niru ya silahkan gitu. Tapi saya rasa kalau kita sudah bagus, pasti dia juga bisa berpikir. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri. Kembali seperti saya ulang tadi, bahwa mudah diucapkan tapi dilaksanakan susah. Jangan kita cuma ngatur-ngatur orang, berbicara, memberi sosialisasi, tetapi diri kita tidak menjadi tauladan atau contoh bagi yang kita beri materi seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Pak Sopan ya. Terus yang Bu Neneng tadi mungkin ada sedikit tambahan dari saya untuk kelas 5. Solusinya mungkin kadang-kadang memang kita pernah ya ketemu anak beling, kalau kata bahasa orang Jawa itu beling, sudah beling, nakal, nggak nyambung juga, lengkap dengan dia di situ. Nah, inilah kembali kita ke Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu bahwa seorang guru itu ibaratnya petani. Petani, dia mendapatkan bibit yang bermacam-macam. Ada bibit unggul, ada bibit sedang, ada bibit yang rusak. Dia ditanam, disemai di sebuah tanah, maka tumbuhnya akan berbeda-beda. Ada tumbuhnya tidak dipupuk, tidak dirawat, tapi dia langsung tumbuh dengan subur. Ada yang kecil, ada yang pendek. Sehingga tugas kita sebagai pendidik, kita menjaga tanaman kita, anak murid kita, agar terhindar dari bahaya. Masalah dia dipaksakan untuk pintar, bukan tugas kita. Tugas kita cuma menuntun
bukan menuntut. Jadi kita tidak menuntut anak itu harus bisa baca kalau memang dia nggak tahu. Kita menuntut bagaimana arah dia nanti mau seperti apa. Karena anak yang pintar di matematika belum tentu dia bisa di agama. Sebaliknya, anak yang bisa di agama belum tentu dia bisa di fisika. Karena setiap manusia punya kodrat alam atau kodrat zamannya masing-masing. Makanya di kurikulum Merdeka atau di kurikulum 2013 tidak ada istilah ranking. Karena pada dasarnya manusia itu sama. Saya kira mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Kalau kira-kira nggak ada pertanyaan lagi, maka akan saya tutup, ya. Akan saya tutup. Tapi sebelum saya tutup, tadi karena dibuka dengan pantun, maka sekarang saya tutup lagi dengan pantun. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.